Beberapa saat kemudian, satu tulang roh bercahaya merah muncul dari mayat King Orca dan secara perlahan melayang ke arah Tang San. Melihat kalau tulang roh itu adalah tulang roh kaki kiri, Tang San nampak terkejut. Tulang roh kaki kiri itu kemudian menyatu dengan kaki kiri Tang San dan menjadi cincin roh ke-8-nya. Selesai menyerap cincin ke-8-nya, Tang San kemudian melayang dari punggung hiu Xiaobai dan mendarat di depan tim Shrek. Setelah mendarat, pandangan Tang San langsung jatuh pada Xiao Wu yang sedang bersandar pada bahu Rongrong. Kebangkitan akhir Xiao Wu semakin dekat, dan Tang San pun semakin semangat. Merasakan aura energi Tang San yang dahsyat itu, Rongrong mengatakan kalau generasi emas Spirit Hall bukanlah tandingan Tang San, dan umur Tang San saat ini bahkan belum menyentuh 24. Mendengar kata Rongrong, Tang San pun tersenyum. Mubai bertanya kepada Tang San telah menembus berapakah peringkatnya sekarang. Tang San mengatakan kalau peringkatnya telah menembus 83. Mendengar kata Tang San, tim tampak terkejut. Mereka tidak mengira Tang San telah mencapai peringkat 83. Padahal sebelumnya, peringkat 83 adalah bagaikan mimpi di siang bolong. Namun akhirnya berhasil diterobos oleh Tang San. Bagaimana tim tidak menjadi semangat? Tang San berkata kepada Mubai kalau Mubai juga telah menembus peringkat 79, dan sebentar lagi Mubai akan menembus peringkat 80 Spirit Dolo. Mendengar itu, muka Mubai tampak menjadi cerah. Mubai kemudian bertanya kepada Tang San apakah ujian kelimanya. Tang San kemudian melihat ke dalam pikirannya dan terkejut. Melihat Tang San yang terkejut, Oscar lantas menjadi penasaran dan menanyakan hal itu. Tang San mengatakan kalau ujian kelimanya adalah bertarung melawan ke-7 Dolo Sigot dan harus mengalahkan mereka dalam waktu 3 hari. Mendengar kalau Tang San harus mengalahkan ke-7 Dolo dalam batas waktu 3 hari, tim benar-benar terkejut. Tang San lantas bertanya kepada yang lain apakah mereka juga sama dengannya. Mubai mengatakan tidak sama, mereka hanya akan melawan 1 orang Dolo. Selama mereka bisa mengalahkan Dolo itu dalam waktu 1 tahun, mereka dianggap lulus. Dan selama pertarungan itu, Rongrong akan menemani mereka. Tahu kalau mereka akan berhadapan dengan kedolo itu di wilayah mereka, semua orang pun merasa galau. Menghadapi Dolo Master Roh Laut, di darat pun mereka belum tentu menang. Apalagi ini di wilayah mereka, pikir mereka galau. Xiaobai kemudian membawa rombongan pergi dari tempat itu. Saat meluncur di laut, Tang San tampak menutup matanya merasakan aura energi baru yang tengah mengalir di tubuhnya. Peringkat 83 dengan 5 tulang roh saat ini benar-benar membuat Tang San bergejolak. Suara Xiaobai tiba-tiba mengejutkan Tang San. Xiaobai yang juga tahu kalau Tang San akan segera bertarung dengan ke-7 Dolo itu, lalu menawarkan bantuannya. Mendengar kata Xiaobai, Tang San tampak terkejut. Dengan cara apa Xiaobai dapat membantunya? Melihat Tang San yang tampak bingung, Xiaobai lantas berkata kepada Tang San bahwa jangan lupa kalau ia adalah binatang buas laut 100.000 tahun dan sebagai spirit master roh laut, tentunya ia juga mengerti akan kemampuan ke-7 Dolo itu. Bila Tang San mau berlatih bertarung dengannya sebelum menghadapi ke-7 Dolo itu, bukankah itu bagus, kata Xiaobai. Namun Xiaobai buru-buru mengatakan kepada Tang San untuk tidak menggunakan mata air panas dingin yang menggerikan itu kepadanya. Mendengar kata Xiaobai, Tang San pun tertawa. Kembali ke Istana Dolo Spirit Hall. Sinar cahaya kuning tampak meledak dari dalam Istana Dolo. Chen Renxie tampak melayang di udara dengan tubuhnya terselubungi oleh cahaya keemasan. Di bawahnya tampak Chen Dolu sedang menatap ke arah Chen Renxie. Chen Renxie yang matanya bercahaya kuning dengan simbol api emas di dahinya kemudian membuka matanya. Chen Renxie mengatakan kepada kakeknya Chen Dolu kalau ia telah lulus ujian kelima dan afinitas malaikatnya telah mencapai 40%. Chen Renxie kemudian bertanya kepada Chen Dolu apakah ujian ke-6-nya. Ketika Chen Dolu mengatakan kalau ujian ke-6-nya adalah menghadapi dirinya, Chen Renxie pun langsung terkejut. 9 cincin muncul di tubuh Chen Dolu. Seketika itu juga cahaya kuning muncul dari tangan Chen Dolu dan melesat ke arah Chen Renxie. Ketika terkena hantaman cahaya emas itu, Chen Renxie langsung terpental. Kembali ke istana Bibidong. Di dalam istana, tampak Bibidong sedang berubah menjadi sosok menyeramkan.
Di dahinya muncul simbol cahaya berwarna hitam, sama seperti matanya yang juga berubah menjadi hitam. Cahaya ungu hitam tampak menyelubungi tubuhnya yang memanjang mencapai ketinggian hingga 5 meter. Kembali ke Pulau Sigot. Di atas laut tampak Tangsan dan Xiaobai sedang beradu kekuatan. Ketika ekor hiu besar mengayun ke atas, tiba-tiba cahaya abu muncul dari ekor yang mengayun itu dan langsung melesat ke arah Tangsan. Menghadapi serangan cahaya abu itu, Tangsan kemudian menendang dengan kaki kirinya. Seketika itu juga cahaya merah seperti bilah pedang tajam langsung muncul dari kaki kiri Tangsan dan beradu dengan cahaya abu itu. Cahaya tiba-tiba meledak saat kedua kekuatan itu beradu mengakibatkan air laut naik. Cahaya merah tiba-tiba menyelubungi Tangsan bersamaan dengan cincin merah ke-8-nya yang muncul. Cahaya merah itu kemudian menyebar ke arah hiu Xiaobai. Seketika itu juga air laut yang di sekeliling Xiaobai tampak membeku berbentuk seperti kristal raksasa yang bercahaya kemerahan dan langsung membuat Xiaobai terkunci di dalamnya tidak mampu bergerak. Senyum tipis tampak mengembang dari muka Tangsan ketika melihat jurusnya berhasil mengunci Xiaobai. Beberapa saat kemudian, kristal merah itu perlahan retak dan hancur ketika Xiaobai mengerahkan kemampuannya. Xiaobai yang tampak kesal kemudian menatap Tangsan dan mengatakan kepadanya untuk menggunakan kemampuan lain. Cermin iblis orka yang terus-menerus diluncurkan Tangsan benar-benar membuatnya capek dan kewalahan. Mendengar kata Xiaobai, Tangsan pun tertawa. Namun Tangsan enggan untuk tidak menggunakan kemampuan barunya itu. Alhasil Xiaobai pun menjadi malas dan kecewa. Namun Xiaobai mengatakan kepada Tangsan kalau dengan kemampuan orka itu ditambah skill fasi kosmiknya dan cahaya sigotnya, Tangsan sudah lebih dari cukup untuk menantang ke-7 dolo itu. Setelah mengatakan itu, Xiaobai pun bye-bye dan kembali ke laut. Melihat Xiaobai yang tampak cemberut dan kembali ke laut, tim yang lain pada menatap Tangsan seolah meminta jawaban. Dengan canggung, Tangsan mengatakan kepada tim kalau dia tidak bermaksud membuat Xiaobai jengkel dan pergi. Alhasil, tim tidak dapat giliran berlatih bersama Xiaobai. Dan sebagai gantinya, Tangsan akan menggantikan posisi Xiaobai. Mendengar kalau Tangsan akan menjadi lawan latihan mereka hari itu, awalnya mereka terkejut. Namun akhirnya Mubai dan lainnya pun setuju kecuali Xiaowu. Blue Silver Avatar langsung diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga sekeliling mereka menjadi ilusi tampak seperti lautan biru dengan berbagai bayangan pohon di sekitarnya. Ketika Oscar akan memakan sosis cerminnya, tiba-tiba Tangsan muncul di belakangnya dan langsung mengambil sosis itu dan kemudian menghipnotisnya hingga Oscar pun tertidur. Sebelum Tangsan bergerak, tiba-tiba Mubai melayangkan tinjunya dan Zuking menyerang dengan cakar nerakanya. Mendapati kedua serangan itu, tubuh emas langsung diluncurkan Tangsan. Cahaya meledak saat ketiga kekuatan itu beradu. Tangsan kemudian berteleportasi. Melihat Tangsan yang targetnya adalah Rungrung, Mubai langsung berteriak kepada Ma Hongjun untuk menjaga Rungrung. Di saat bersamaan, Mubai mengeluarkan avatarnya dan melesat bersama Zuking ke arah Rungrung. Mubai yang awalnya mengira Tangsan akan menyergap Rungrung tampak terkejut ketika Tangsan tiba-tiba muncul di samping Zuking. Namun dengan jurus bayangan nerakanya, Zuking berhasil menghindari sergapan Tangsan. Zuking kemudian melesat ke arah Mubai bermaksud ingin melakukan fusi. Namun sebelum Zuking mencapai Mubai, tiba-tiba cahaya biru menyelubungi Zuking dan seketika itu juga membuat Zuking tidak mampu bergerak. Melihat Zuking terkunci, avatar Phoenix berkepala 7 akhirnya diluncurkan Ma Hongjun. Pagoda Rungrung bercahaya memberikan dukungan kepada Mubai dan Ma Hongjun. Di saat bersamaan, Fantasy Space diluncurkan Rungrung. Seketika itu juga cahaya seperti pelangi menyelubungi mereka bertiga. Ma Hongjun kemudian bertanya kepada Mubai apa yang akan mereka lakukan. Mubai kemudian mengatakan kepada Ma Hongjun untuk mengacaukan domain Tangsan terlebih dahulu. Saat domain Tangsan kacau, mereka akan menerobos dan menyerang Tangsan secara bersamaan. Untuk itu, Mubai meminta Rungrung untuk menggunakan cahaya fantasinya membatasi domain Tangsan. Setelah mengatur strategi, Mubai dan Ma Hongjun secara bersamaan melepaskan serangan mereka. Seketika itu juga cakar macan dan jarum berapi langsung melesat ke arah Tangsan. Namun sebelum kedua kekuatan itu mengenai Tangsan, tiba-tiba Tangsan muncul di depan Rungrung dan menekan dahinya hingga Rungrung pun pingsan. Mubai dan Ma Hongjun langsung bergegas ke arah Rungrung.
Namun Tangsan langsung melesat menghindari mereka dengan membawa Rungrung. Tangsan kemudian meluncurkan rumput perak birunya dan tendangan kaki kiri ke arah Ma Hongjun, membuat Ma Hongjun terpaksa menghindarinya dengan menggunakan avatar Phoenix-nya. Sebelum Mubai dan Ma Hongjun kembali menyerang, cahaya merah tiba-tiba keluar dari tubuh Tangsan dan menyelubungi Mubai dan Ma Hongjun, membuat mereka tidak mampu bergerak. Akhirnya latihan pun dimenangkan Tangsan. Oscar kemudian menggerutu mengatakan kalau Tangsan telah curang dengan tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengambil sosisnya. Beruntung itu adalah Tangsan, bagaimana kalau itu musuh, kata Mubai tiba-tiba menimpali. Oscar lantas menanyakan kepada Mubai dan Zuking mengapa tidak fusi dan berubah menjadi macan. Zuking mengatakan kalau Tangsan tidak memberikannya satu kesempatan pun. Mubai lantas menanyakan hal itu kepada Tangsan. Tangsan lantas mengatakan kalau itu simpel saja. Ia telah tahu kemampuan semua orang. Untuk itu ia pun memanfaatkannya. Namun bila saja mereka berhati-hati sebelumnya, maka ia akan kesulitan, kata Tangsan. Tangsan kemudian menatap Oscar dan mengatakan kalau ia memilih Oscar sebagai target pertamanya ketimbang Rungrung. Karena selain tim akan menjaga Rungrung, Tangsan tahu kalau Oscar telah memakan sosis cerminnya, maka setelah itu Oscar akan menjadi kuat. Seharusnya Oscar menggunakan kemampuan klon tulang rohnya terlebih dahulu sebelum memakan sosis cerminnya. Dengan begitu ia akan sedikit kesulitan menyergap Oscar. Tangsan kemudian menatap Mubai dan Zuking. Tangsan mengatakan kesalahan mereka adalah terlalu fokus kepada Rungrung. Walaupun Rungrung dapat meningkatkan kemampuan mereka, namun belum tentu mereka dapat mengalahkannya. Seharusnya mereka langsung berfusi menjelma menjadi macan. Dengan begitu, ia akan kesulitan mengalahkan mereka. Zuking juga seharusnya fokus pada kecepatannya dan mengelilingi Tangsan tidak memberinya kesempatan. Selain itu, serangan bersama Mubai dan Ma Hongjun tidak seharusnya dilakukan mengingat kalau ia adalah Spirit Master tipe kontrol. Sebagai Spirit Master tipe kontrol, ia dapat mengendalikan domainnya dan dapat muncul di mana saja. Mubai kemudian mengatakan saat bertarung dalam tim tanpa adanya Tangsan, kelihatannya tampak janggal. Selama ini mereka telah terbiasa bertarung dengan rencana yang telah disusun oleh Tangsan. Secara tidak sadar mereka telah bergantung kepada Tangsan. Tidak juga, kata Tangsan. Bila ada rencana awal yang matang, ia pasti akan kesulitan, kata Tangsan. Tapi jika Xiao ikut, jangan bilang kau akan menang, kata Mubai. Tubuh emasmu hanya bisa digunakan 3 kali. Selain itu, bila kami bergiliran menyerangmu, hingga tenagamu terkuras dan domainmu lenyap. Di saat kami menggabungkan kekuatan dan menyerangmu, kau pasti akan mengerahkan kekuatanmu untuk menahan serangan itu. Di saat itulah Xiao akan berteleportasi menyerangmu. Saat itulah kau akan kalah, kata Mubai. Benar juga katamu, tapi apakah Xiao rela membantumu ikut menyerangku, kata Tangsan WKWK. Rungrung kemudian mengatakan kepada Tangsan untuk mengabaikan saja kemampuan tubuh emas, teleportasi dan jurus menghilang yang lain, dan membiarkan mereka mencobanya lagi. Namun Oscar langsung menolak ide Rungrung dan mengatakan untuk tidak berurusan dengan Master Roh Spirit Control seperti Tangsan lagi. Bagaimanapun mereka pasti akan kalah, kata Oscar. Tangsan kemudian bertanya kepada Zuking akan berhadapan dengan Dolo apa saat ujian terakhir kelimanya nanti. Zuking mengatakan kalau ia akan melawan penyihir Laut Dolo, sedang Oscar akan melawan kuda Laut Dolo, Mubai melawan tombak Laut Dolo, Ma Hongjun melawan iblis Laut Dolo, dan Tangsan akan melawan ke-7 Dolo dalam waktu 3 hari, termasuk Dolo terkuat naga Laut Dolo. Tangsan kemudian mengatakan kalau ia punya cara agar Mubai dan lainnya dapat lulus ujian kelima. Apakah mereka mau, kata Tangsan. Mubai terkejut mendengar kata Tangsan dan menanyakan hal itu. Tangsan mengatakan bila mereka mau, maka ia terlebih dahulu yang akan maju menantang menghadapi ke-7 Dolo itu. Bila ia berhasil menang, maka praktis kekuatan para Dolo tersebut pasti akan berkurang. Dengan begitu, kesempatan mereka untuk menang lebih besar, kata Tangsan. Mendengar kata Tangsan, Oscar dan Ma Hongjun tampak merasa senang. Terlebih Oscar yang mengatakan kalau ia tidak merasa yakin bisa menang melawan Seahorse Dolo. Zuking mengatakan bukankah sama saja bila mereka yang maju duluan dan menang? Bukankah itu akan menghemat kekuatan Tangsan? Mengingat kalau Tangsan harus mengalahkan ke-7 Dolo dalam waktu 3 hari. Mubai sependapat dengan Zuking. Ia pun menyarankan Tangsan untuk menghemat tenaganya karena Tangsan akan berhadapan dengan Dolo terkuat naga Laut Dolo. Dan batas waktunya hanya 3 hari untuk mengalahkan ke-7 Dolo.
Selain itu, peristiwa kekalahan barusan dari Tangsan membuat Mubai mengerti akan pentingnya kekuatan sejati. Untuk itu juga Mubai mengatakan akan lebih baik Zhu Qing lulus ujian kelima terakhirnya itu dengan kekuatannya sendiri. Mendengar kata Mubai, Tangsan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, sampai sini dulu guys. Seperti apakah keseruan pertarungan antara ke-7 monster Shrek melawan ke-7 Dolo? Nantikan di episode selanjutnya guys. Buat yang belum subscribe, di-subscribe aja guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. Bye-bye and see you!